Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat perisai umat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berjumpa lagi, tentu membahas video yang sebelumnya, melanjutkan video yang sebelumnya. Apa sahabat perisai umat sudah penasaran? Nah, kalau sudah penasaran, biar saya menjelaskan lagi terhadap apa PR yang saya simpan di video sebelumnya. Apa itu? Tentang bagaimana kita berpikir menyeluruh terhadap alam semesta, terhadap manusia dan kehidupan. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait syarat berpikir, tentu saya ulang lagi, tentu kita harus memiliki 4 syarat. 4 syarat itu yaitu fakta yang terindra, alat indra, akal yang sehat, dan maklumat sabiko. Sehingga apa yang akan kita pikirkan terhadap fakta-fakta yang ada di alam semesta ini wajib menggunakan 4 syarat itu. Dan tentu maklumat yang saya gunakan tentu harus maklumat sabiko yang sama kita dapatkan. Misalnya pemahaman yang waktu sekolah gitu, atau pemahaman yang dipelajari di kurikulum pendidikan kita terhadap alam semesta, manusia dan kehidupan gitu, atau fakta-fakta yang sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, maka semua 4 syarat ini insya Allah akan saya gunakan untuk mendapatkan proses berpikir yang benar, bagaimana kita menfakta terlebih dahulu secara keseluruhan, menyeluruh terkait alam semesta, kehidupan, dan manusia. Nah, baik sahabat perisai umat, pertama kita mulai dengan alam semesta. Kalau di video pertama saya sudah sempat menyinggung terhadap alam semesta, hari ini saya akan mencoba menjelaskan ulang lagi, tapi dengan sedikit pemahaman yang berbeda, dengan sedikit maklumat yang berbeda. Nah, pertama kita mengetahui struktur alam semesta ini. Kalau kita berbicara tentang alam semesta, maka yang ada di pikiran kita, yang ada di pemahaman kita, mungkin kita melihatnya ada bumi, ada matahari, kemudian ilmu yang ada sekarang dengan teknologinya, kemudian menghasilkan keilmuan ilmiah tentang alam semesta. Kita mengetahui adanya planet-planet lain, meskipun planet-planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup menurut kajian ilmiahnya, seperti itu. Nah, maka kita temukan adanya berbagai macam letak tata surya. Ada bintang-bintang, ada planet Venus, Mars, Saturnus, dan lain sebagainya. Kemudian ada matahari, dan tentu ada bumi, tempat di mana kita berpijak, tempat di mana kita hidup dan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baik, kita membahas secara global terlebih dahulu tentang bagaimana munculnya alam semesta ini. Nah, kalau kita membahas tentang bagaimana munculnya alam semesta ini, maka kita dihadapkan sebuah teori yang dulu pernah kita pelajari waktu masih sekolah, baik itu waktu SD kita dapatkan, atau bahkan sampai SMA, dan bahkan sampai kuliah pun juga masih ada yang menyinggung terhadap teori itu. Teori pembentukan alam semesta. Apa itu? Masih ingat? Ya, itu adalah teori The Big Bang. Masih ingat teori The Big Bang, sahabat? Teori The Big Bang adalah teori bagaimana sebuah bentuk pertama tercipta melalui dari ledakan yang besar. Meskipun ledakan ini banyak yang masih berbeda atau berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ledakan energi, ada yang mengatakan ledakan dari sebuah zat atau bentuk yang amat besar. Sehingga dari ledakan ini memunculkan sebuah energi yang kemudian berevolusi. Nah, nanti silahkan diingat-ingat atau di-flash-flash lagi. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sedikit gambaran tentang teori itu. Kemudian energi ini berevolusi dan jadilah dia bumi, jadilah dia bintang, jadilah dia susunan tata surya, dan bahkan manusia berevolusi dari energi itu. Sehingga dikatakan bahwa ketika awal mula penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta itu berasal dari teori The Big Bang itu, maka seharusnya kita tidak ada yang menciptakannya. Karena kita berawal dari sebuah energi yang tidak berawal dan tidak berakhir.
Nah, secara teorinya mengatakan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memahami tentang alam semesta, maka kita kaji dari sisi berbeda terlebih dahulu. Kita mengkaji dari sisi bagaimana sebenarnya alam semesta ini begitu terbatas. Bagaimana alam semesta ini memiliki masa. Bagaimana alam semesta ini begitu teratur, begitu terstruktur, sehingga tidak mungkin atau mustahil bahwa apa yang ada di alam semesta ini dapat berjalan dengan sendirinya. Contoh, misalnya kita melihat hal yang simpel aja, dan ini adalah pengetahuan umum terhadap penemuan ilmiah terhadap alam semesta. Bumi berrotasi. Apa yang dikatakan terhadap bumi yang berrotasi? Bahwa bumi ini berputar pada porosnya. Bumi ini mengelilingi matahari. Nah, sehingga dikatakan bahwa seandainya bumi berhenti berputar pada porosnya, maka niscaya gitu. Niscaya apa yang ada, zat-zat yang kita dapatkan di bumi ini itu akan hilang dalam seketika. Maka bumi akan mengalami kehancuran seketika ketika dia berhenti berputar pada porosnya, atau dia keluar jalur sedikit saja dari porosnya. Maka dikatakan bahwa seandainya bumi keluar jalur 1 mm saja dari porosnya, maka dia akan segera bertabrakan dengan benda-benda yang ada di langit, baik itu meteor atau planet-planet lain. Atau bahkan dia akan keluar dari jalur sehingga bisa saja dia jauh dari matahari atau bahkan semakin dekat dengan matahari. Tapi konsistensi bumi berputar pada porosnya ini membuat adanya siang dan malam secara konsisten. Membuat adanya siang dan malam, matahari terbit kemudian tenggelam, itu dengan periode waktu yang hampir sama setiap hari. Selama berabad-abad, aktivitas bumi seperti itu terus saja terulang. Ini menandakan apa? Dari proses berpikir ini kita menemukan fakta. Oh, ternyata bumi itu terbatas dong. Bumi itu tidak dapat keluar dari porosnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika kita melihat fakta yang seperti itu, kita mendapatkan sebuah jawaban apa? Sebuah pertanyaan apa? Oh, ternyata bumi itu juga harus diatur dong, harus dikontrol, harus dipastikan supaya tidak keluar dari jalurnya. Terus siapa yang membuat dia tidak keluar dari jalurnya? Masa sih mustahil bumi ini yang secara, kalau misalnya kita mengatakan yang terbentuknya secara tidak sengaja, kemudian punya sistem yang begitu teratur dan terstruktur, sehingga sistem ini juga akan mengaitkan asbabnya, akan mengaitkan prinsip kausalitasnya terhadap apa yang kita dapatkan pada hari ini. Coba bayangkan kalau seandainya bumi ini tidak ada lapisan ozonnya, akan seperti apa? Coba bayangkan kalau seandainya bumi ini tidak ada gaya gravitasinya, maka kita akan mengambang. Akan seperti apa kehidupan di dunia, di bumi ini? Nah, tentu dengan terjaganya semua aspek yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini, membuktikan bahwa bumi ini ada yang tetap mengontrolnya agar semua sistem yang ada di alam semesta atau di tata surya ini bisa terjaga dan kehidupannya bisa berjalan secara tertib dan teratur. Seperti itu. Ini baru kita membahas tentang alam semesta. Tentang manusia, kemudian kita membahas lagi tentang manusia. Ketika kita membahas tentang manusia, maka kita akan mendapatkan fakta terhadap diri kita terlebih dahulu. Menurut buku yang ditulis oleh salah satu profesor yang ada di Jepang, yang judul bukunya ada DNA, ada Tuhan dalam DNA manusia. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat dari hasil penelitian atau hasil ilmiah, kajian ilmiah terhadap organ tubuh yang ada dalam manusia, DNA manusia. Apa kata beliau? Mustahil ketika manusia ini tidak ada yang mengaturnya, sehingga apa yang ada di dalam tubuhnya itu bisa bekerja secara otomatis seperti itu. Dan apa yang ada di dalam tubuhnya atau DNA di dalam tubuhnya ini bekerjanya itu benar-benar sudah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, dan tidak
pernah melanggar antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Contoh kata beliau, DNA jantung itu bekerja sebagaimana fungsi jantung, memompa darah, kemudian memastikan dia terus berdetak, dan DNA jantung tidak pernah bertukar dengan DNA paru-paru. Bayangkan ketika tugas jantung itu bertukar fungsi menjadi tugasnya paru-paru, akan seperti mana organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bayangkan jikalau seandainya awal kali kita dilahirkan, waktu masih di dalam kandungan, adanya pertukaran DNA sehingga fungsi organ tubuh kita tertukar. Tentu sangat tidak lucu ketika mata kita misalnya bertukar fungsi dengan telinga. Mata jadi fungsinya mendengar. Apakah itu mustahil? Apakah itu memungkinkan maksud saya? Apakah itu memungkinkan? Tentu hal yang keluar dari pemahaman ilmiahnya, pemahaman keilmuannya, tentu kita mengatakan sebagai hal yang mustahil. Kemustahilan ini saja, ini sudah menandakan bahwa segala sesuatunya itu terbatas. Segala sesuatunya itu harus berjalan di atas jalurnya. Sesuatu yang tidak berjalan di atas jalurnya, maka akan kita katakan sebagai sesuatu yang mustahil. Nah, ini menandakan dari aspek diri manusia saja, menunjukkan bahwa manusia ini juga terbatas, tidak dapat mengatur kinerja yang ada di dalam tubuhnya, organ tubuhnya, tidak dapat mengatur kerja jantungnya, tidak dapat tuh memerintahkan mata, tidak dapat memerintahkan jantung, kamu jantung berhenti berdetak selama 3 detik, bisa nggak? Atau paru-paru, atau lambung, lambung berhenti dulu bekerja selama 1 menit biar saya nggak lapar, bisa nggak? Tentu nggak bisa. Semuanya bekerja secara sistematis dan tidak pernah keluar dari fungsi kerjanya sendiri. Artinya apa? Ada yang mengatur, ada yang mengontrolnya, dan ada yang memastikannya bahwa ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, agar kehidupan yang ada di alam semesta ini bisa terus berproses dan berjalan. Kemudian tentang kehidupan. Kehidupan menurut saya tidak perlu membahas tentang hal yang terlalu luas, yang terlalu melebar. Cukup kita melihat bahwa kehidupan ini berawal dan berakhir. Berawal ketika pertama kali kita dilahirkan di muka bumi, dan berakhir ketika kita sudah mati. Pertanyaannya, mungkin sekarang kita belum merasakan apapun karena kita belum mati. Tapi mari kita lihat fakta yang ada di tengah-tengah kita. Ada nggak orang yang kita tahu hidupnya itu abadi? Sampai usia berapa maksimal manusia ini dapat hidup? Coba bayangkan, orang hidup di atas 100 tahun saja pada zaman sekarang pasti udah viral banget tuh. Iya enggak? Apalagi kalau seandainya ada orang yang hidupnya di atas 200 tahun, 300 tahun. Apa kata kita? Mustahil. Bahkan pun kalaupun dia hidup sampai seusia gitu, kemudian bentukannya udah kayak apa? Setua apa sudah dia? Kulitnya udah kayak gimana tuh umur kulitnya? Daya ingatnya seperti apa? Kesehatannya udah seperti apa kalau seandainya ada manusia yang umurnya seperti itu? Artinya batasan-batasan ini juga mengantarkan kita kepada pemahaman kehidupan itu pun juga terbatas. Semua kehidupan terbatas. Semua kehidupan berawal dan berakhir. Lalu setelah kehidupan ini kita akan seperti apa? Kita akan kemana? Nah, ini kan pertanyaan yang tentu menjadi pertanyaan besar dalam diri kita. Setelah kita mati, terus kita hilang aja seperti itu. Wah, nggak adil dong kalau seandainya seperti itu ya. Ada orang yang selama hidupnya melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang terbesar. Habis itu dia happy-happy, dia senang-senang menikmati hidupnya gitu. Kemudian dia mati. Wah, habis mati dia nggak diapa-apain ternyata. Sementara kita yang menderita, yang berusaha jujur, yang berusaha amanah, gitu, yang berusaha selalu baik sama sesama manusia, tapi ketika mati kita juga dalam kondisi, waduh, belum berhasil mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita untuk hidup di dunia ini. Wah, rasanya kok kehidupan itu ya serasa seperti itu aja ya gitu. Kok nggak ada seru-serunya gitu ya. Oke, baik.
Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan liar yang akan muncul dari diri kita. Tetapi seharusnya pertanyaan-pertanyaan kecil itu dapat mengantarkan kita kepada jawaban yang besar, kepada inti dari apa yang ingin kita kaji dalam video-video saya sebelumnya terhadap akidah. Oke, sahabat-sahabat penasaran? Tetap nanti sahabat-sahabat menyaksikan video saya selanjutnya dan akan menjelaskan bagaimana inti atau bagaimana poin-poin penting dari jawaban-jawaban yang kita kaji terhadap 3 hal itu. Tentu selanjutnya akan kita kaitkan dengan apa yang ada sebelumnya, kemudian apa yang ada setelahnya. Nah, ini akan bertahap kita kaji agar sahabat-sahabat semua dan terutama saya juga dapat lebih memikirkan lagi terhadap kehidupan kita. Baik, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu, Kang? Nggak ada yang